Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satria Bagas Nasution, dipanggil Satria. Saya dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Vokasi, khususnya Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Nah, apa kabar teman-teman semua? Oh, nyatanya teman-teman sekarang dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Oke, kali ini kira-kira aku mau bikin video apa lagi nih teman-teman? Dari video kemarin-kemarin yang mungkin sudah teman-teman lihat, sudah teman-teman tonton, yang mungkin juga cukup bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kalian bisa tebak nggak aku mau bikin video apa? Nah, mungkin spill dulu nih judulnya nih. Nah, ini dia judulnya nih. Bisa nggak kalian teman-teman tebak mau bikin video apa, pembahasan soal apa lagi? Nah, bener banget. Kalian bisa nebak ya dari statistik ini, yaitu di sini aku mau bikin video pembahasan tentang mata kuliahku yaitu probabilitas dan statistika, yaitu materi inferensi statistik dalam energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini diambil karena sesuai formatnya yaitu tentang prodiku, yaitu teknologi rekayasa pembangkit energi. Oke, mungkin judulnya sekarang inferensi statistik dalam energi terbarukan menggunakan dua metode yaitu uji hipotesis dan estimasi. Nah, untuk yang kedua, oke ini aja nggak usah disebutin ya, kalian udah tahu tadi kan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pertama. Seperti biasa kita bahas dulu definisi dari inferensi statistik. Oke, apa itu sih inferensi statistik? Nah, kalau kalian belum tahu inferensi statistik itu apa, kita di sini belajar bareng-bareng. Inferensi statistik itu merupakan proses pengambilan kesimpulan tentang populasi berdasarkan data dari sampel. Nah, inferensi statistik ini itu menggunakan metode yang utama, ada dua metode utama, yaitu estimasi, yaitu menaksir parameter populasi, dan uji hipotesis, yaitu menguji klaim tentang parameter populasi. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut tentang apa itu inferensi statistik itu berkaitan dengan proses penarikan kesimpulan tentang suatu populasi, itu data yang diperoleh dari sampel. Sebab kalau misalnya sering praktek itu kan nggak mungkin kan buat mengamati seluruh populasi. Nah, makanya dibuat sampel, dibuat untuk representasi, untuk mengestimasi parameter populasi dan menguji hipotesis atau dugaan tertentu. Nah, inferensi statistik juga akan mencakup pendekatan utama, yaitu tentang metode estimasi dan metode uji hipotesis. Nah, untuk yang metode estimasi ini itu digunain buat memperkirain nilai parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi, baik dalam bentuk titik, nilai tunggal maupun interval atau rentang nilai. Nah, kalau misal uji hipotesis itu sendiri itu untuk mengevaluasi atau mengklaim dugaan tentang parameter populasi dengan cara membandingkan hasil sampel terhadap hipotesis yang telah dirumuskan. Melalui inferensi statistik ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif dan berbasis data, sehingga penting banget nih buat bidang seperti sains, bisnis, kesehatan, teknologi, nah termasuk dalam pengembangan dan evaluasi teknologi energi terbarukan di prodiku. Gitu ya alasanku bikin video ini. Oke, langsung aja lanjut aja kita ke tujuan dari inferensi statistik itu mau ngapain sih kita belajar dari inferensi statistik. Nah, tujuannya itu yang pertama itu kita jadi bisa menyimpulkan karakteristik populasi energi terbarukan dari sampel. Nah, yang kedua, menguji pernyataan tentang performa teknologi energi terbarukan. Jadi kita bisa mengetes dari performa teknologi energi terbarukan tersebut. Lalu yang ketiga, dapat membantu mengambil keputusan berbasis data kuantitatif ya. Di sini kuantitatif ya, bukan kualitatif. Oke. Nah, ini dia. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya yaitu bentar ya teman-teman. Selanjutnya konsep sama rumus. Maaf ya teman-teman, tadi laptopnya nge-lag banget, gak bisa dipencet. Ya Allah, ini memang ini ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya, ada kesalahan teknis tadi. Nah, untuk yang ketiga, tadi udah dari definisi, tujuan sama sekarang konsep dan rumus, yaitu apa sih kayak rumusnya dari estimasi atau uji hipotesis itu gimana? Nah, itu mu itu sama dengan X.
Nah, estimasi interval C1 CI dalam kurun 95% itu bisa dicari dengan X plus Z alfa per 2 dikali S per akar N. Nah, itu juga dikurangi sama yang itu. Di mana X sama dengan rata-rata sampel, S timbangan baku sampel, N ukuran sampel, terjumlah, lalu Z alfa per 2 itu nilai Z pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, mungkin langsung aja kita ke caranya dulu nih, uji hipotesis atau langkah dan rumus itu kayak gimana. Nah, langkah-langkah uji hipotesis itu yang pertama 0 itu tidak ada perbedaan, 1 itu ada perbedaan. Lalu kita menentukan taraf signifikasi alfanya, lalu kita bisa menghitung statistik uji dengan rumus Z sama dengan X min mu 0 per S akar N. Nah, lalu bandingkan dengan nilai kritis atau P min value. Nah, lalu kita bisa mengambil keputusan dari konsep atau rumus langkah-langkah yang sudah kita substitusi di contoh. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke contoh estimasi dari energi surya ya. Energi terbarukan juga, energi surya juga masuk. Itu diketahui sebuah studi mengambil sampel dari 40 rumah tangga yang menggunakan panel surya. Nah, rata-rata produksi energi itu 12,5 kWh per hari. Nah, simpangan bakunya sama dengan 3 kWh. Lalu ditanya, tentukan estimasi interval 95% untuk rata-rata produksi energi rumah tangga pengguna panel surya. Nah, kita langsung aja jawab. Nah, kita ketahui dulu X-nya 12,5 kWh tadi, simpangan bakunya 3 kWh, N-nya 40. Nah, untuk Z 0,025 ini sama dengan 1,96 kita bisa dapat dari tabel Z. Nah, yang bisa nanti mungkin aku spill tabelnya ya di video ini. Nah, lalu kita substitusi dalam rumus CI sama dengan 12,5 ditambah 1,96 dikali 3 per akar 40. Nah, untuk hasil dari 1,96 dikali 3 per akar 40 itu 0,928. Lalu kita tambah dan kurangkan untuk menemukan batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawahnya itu dari 12,5 dikurangi 0,928 itu menemukan batas bawahnya yaitu 11,57 kWh sampai batas atasnya 13,43 kWh. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa menyimpulkan interpretasi dari 95% yakin bahwa rata-rata produksi energi terbarukan harian rumah tangga berkisar antara 11,57 hingga 13,3 kWh. Nah, sebelum kita lanjut nih ke contoh soal dari metode yang uji hipotesis, kira-kira yang estimasi ini kalian sudah nangkap belum nih dari yang awal tadi? Kalau misal kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa tulis nanti ya di kolom komentar ya di akhir video penjelasan saya. Nah, kita langsung aja ke contoh soal di uji hipotesis. Nah, contohnya itu kita memakai sebuah turbin ya. Turbin angin diklaim menghasilkan rata-rata 150 kWh per hari. Nah, peneliti mengumpulkan data dari 36 hari dan menemukan rata-rata sama dengan 144 kWh. Simpangan baku sama dengan 12 kWh dan gunakan alfa sama dengan 0,05. Lalu yang kita cari itu ditanyakan itu apakah data mendukung bahwa produksi lebih rendah dari klaim. Nah, di satu arah, dalam kurung di satu arah. Langsung aja kita penyelesaian itu H0 mu sama dengan 150 dan H1-nya kurang dari 150. Nah, batas ini itu lebih dari 30 ya, kita menggunakan tabel Z. Nah, kita langsung substitusi ke rumus yang tadi, Z sama dengan 144 min 150 per 12 akar kali akar 36. Nah, kita akhirnya menemukan min 6 per 2. Hasilnya, nah ini Z ini dari tabel sama dengan min 1,645. Maka min 3 nah kurang dari min 1,645 itu menolak H0. Nah, ini dia grafik dari uji hipotesis di atas. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya bagian ini. Nah, ini uji satu arah. Di sini distribusi H0 disimbolkan garis biru ya, garis biru yang ini.
garis biru yang ini nih. Terus daerah tolak H0 di bagian sini ya teman-teman. Nah, langsung ini ada garis yang tabel Z itu kritis -1 dengan nilainya itu -1,64 nah di bagian sini nih. Lalu ada yang sampel mean sama 144. Nah, kalian bisa nanti membuat grafik uji hipotesis kalau udah menemukan sampel mean dulu tadi Z kritisnya. Nah, mungkin sekian dari video aku ya. Kalau misal tadi yang metode estimasi sama yang metode uji hipotesis itu kalau misal ada yang bingung kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Nanti mungkin akan dibantu sama teman-teman yang lain yang udah paham, mungkin bisa bantu dijawab. Nah, mungkin sekian ya video pembahasan soal aku kali ini. Kalau misal ada kekurangan saat menjelaskan atau kesalahan dalam metode penyampaian, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa nih, kayak biasa, kalian bisa share ke grup keluarga, ke grup teman kalian, teman SD, teman SMP, atau teman TK sekalipun. Nah, kalian bisa share itu karena edukasi ini mungkin akan bermanfaat sampai dunia atau sampai akhirat. Nah, mungkin sekian dari saya, Satria Sivokasi Angkatan 24 UM. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.